Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para viewers di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Untuk video kali ini kita akan membahas peran tanda baca dan huruf besar untuk anak disleksia. Ya, jadi ini kita intinya akan melihat buku-buku ya, buku-buku yang sudah ada di pasaran dan kemudian melihat peran tanda baca dan huruf besar. Baik, ya. Jadi dengan demikian kalau ada kendala, anak-anak susah dan sebagainya, kita bisa memahami ya bahwa mungkin tanda bacanya salah, mungkin huruf besarnya salah, seperti itu. Selanjutnya, nah, sebelumnya ya saya sudah, menyajikan juga ya di video sebelumnya Bapak Ibu, yang berjudul ya, videonya berjudul "Menyesuaikan dan Menyusun Bacaan yang Friendly untuk Anak dengan Gangguan Membaca". Nah ini, sudah sebelumnya ya, jadi, eee, lanjutannya ya, video ini adalah lanjutannya. Kemudian, kita akan melihat ya, di slide ini kita melihat ada contoh bacaan ya, yang bermasalah. Ya, coba kita lihat. "Kamu jangan khawatir kawan, koma, kamu tidak pergi sendiri, koma, kan ada aku, koma, kau tahu, tanda tanya. Di sana ada banyak makanan lezat." Ya, kemudian tanda petiknya hanya satu ya, Bapak Ibu ya, maaf, tanda petiknya di awal ya, jadi, berhenti di sini ya, sebelum kamu dan setelah lezat, tanda petik. Ujar Kurko meyakinkan Landi, titik. Ya, jadi, titiknya ini ada di baris kelima, Bapak Ibu ya, panjang sekali ini kalimatnya. Nah, coba nih kita cek ya. Betul, kalimatnya terlalu panjang. Ya, jadi dengan demikian, anak tidak selesai-selesai nih membacanya, ya. Titiknya kapan nih, selesainya kapan, ya. Proses decoding-nya ini akan sangat, terbebani, ya, jadi berat begitu, karena kalimatnya nggak selesai-selesai, panjang. Ya, kita tahu anak disleksia, belum ya, atau perlu waktu untuk membaca secara otomatis ya. Ketika dia belum otomatis, berarti dia akan memproses huruf, suku kata, kata ya secara satu-satu begitu, belum otomatis. Kemudian bacaan yang barusan ya menyulitkan anak untuk memahami makna kalimat. Ya, karena ketika kita melihat kalimat, siapa yang melakukan, apa yang dikerjakan, lalu apa yang mungkin diambil atau dimakan atau apa begitu ya, objeknya. Itu kan harus selesai ya, sampai selesai kalimatnya baru kita bisa paham. Nah, tapi ketika, kalimatnya panjang, nggak selesai-selesai gitu ya, ini artinya apa sih gitu ya, maknanya apa sih, ya akan, menyulitkan. Nah, jadi kalau kita menjadi penulis ya Bapak Ibu, atau kita, mendampingi anak membaca gitu ya, kita harus memperhatikan tanda baca. Ya, ketika kita menulis, titiknya di mana, jangan koma terus gitu ya. Kalau memang, sebelum 10 kata ya sebaiknya sudah titik, kita beri titik ya supaya anak bisa bisa komplit gitu ya, bisa selesai, "Oh, udah nih sampai sini." Sehingga maknanya apa. Ya, diperhatikan. Taruh titik, koma, dan spasi dengan benar, Bapak Ibu, ya. Jadi, kalau memang sudah, kiranya selesai, ya titik. Jangan koma 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 ditumpuk-tumpuk gitu ya, terus-terus koma sampai 5 baris seperti tadi. Itu kan panjang sekali dan jadinya tidak efektif ya.
begitu ya. Titik, koma, dan spasi, lokasinya, posisinya itu harus benar ya. Jadi bukan bukan cuma, untuk ujian ya Bapak Ibu ya, atau untuk ulangan nih, titik, koma, spasi ini ya, tapi juga untuk pendidikan anak-anak kita. Kemudian, sangat berkaitan dengan, panjang kalimat ya tadi, kita harus memperhatikan jumlah kata dalam satu kalimat ya. Untuk anak-anak dengan disleksia tidak bisa terlalu panjang, tidak bisa jumlah katanya terlalu banyak ya. Di video sebelumnya saya memberi gambaran kira-kira maksimal itu 10 kata di dalam satu kalimat ya, jangan lebih dari itu. Baik, dan ini juga sebetulnya jumlah kata ini, akan memudahkan anak-anak yang tidak disleksia ya, Bapak Ibu ya. Karena anak-anak yang tidak disleksia pun, kalau disajikan jumlah kata yang banyak gitu ya, mereka juga akan kesulitan. Ya, jadi bukan cuma baik untuk anak dengan disleksia, tapi untuk semua anak. Ya, jumlah kata, panjang kalimat yang tidak terlalu panjang. Baik, di sini kita melihat, contoh lain ya, Bapak Ibu ya, kita baca ya. Serigala jahat itu langsung berlari menjauh dari tempat pesta dengan lolongan panjang karena kesakitan. Titik. Kini ya, K-nya kecil, huruf kecil, kini binatang pun merasa lega karena selamat dari serigala jahat berkat duri tajam Landi. Titik. Kemudian ada S ya, semua, S kecil. Semua binatang mengeluh-elukan Landi dan mengucapkan terima kasih. Ya, ini panjang kalimatnya masih ya Bapak Ibu ya. Yang pertama 4 baris, yang kedua 3 baris, yang ketiga juga 3 baris ya, cukup, panjang di sini. Apa tuh masalahnya jadinya ya? Betul, kalimat terlalu panjang. Kata pertama kemudian tidak berhuruf besar, ya. Jadi awal kalimatnya nih di mana, gitu ya, akhir kalimatnya nih di mana. Ya, saya mau, memaknai kalimatnya nih, saya berhentinya di mana ya, mulainya di mana ya, susah juga loh. Ya, karena yang namanya huruf besar ya Bapak Ibu dan titik, koma, tanda baca itu kan sebetulnya tanda-tanda ya untuk, membantu kita memaknai bacaan. Nah, ketika, kata pertama tidak berhuruf besar, ya itu akan menyulitkan pastinya. Ya, penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulannya ya Bapak Ibu ya, tanda baca dan huruf besar membantu memudahkan decoding. Ya, tanda baca titik, koma, ya tanda tanya, tanda seru ya Bapak Ibu ya. Kalau dia, ditempatkan dengan benar, ya itu akan memudahkan decoding. Ya, anak bisa memahami tanda-tanda dan artinya ya yang kemudian itu akan, memudahkan decoding. Orang tua dan penulis harus memperhatikan tanda baca dan huruf besar. Ya, jadi kalau kita menulis diperhatikan, kalau kita membeli buku Bapak Ibu juga harus diperhatikan. Ya, jangan hanya karena murah misalnya, tapi di dalamnya tanda baca dan huruf besarnya kacau balau, gitu ya. Nah itu, bukannya anak jadi happy gitu ya, bukannya anak jadi semangat, bisa-bisa dia jadi, "Ini buku apaan sih, jelek banget," gitu ya, bikin bingung. Nah, lalu dia menjadi tidak semangat belajar membaca, ya. Jadi mohon diperhatikan kalau memang, misalnya tidak ada buku yang lain ya, kecuali yang, tanda baca dan huruf besarnya bermasalah tersebut, berarti ya kita harus bisa membantu gitu ya, "Oh coba kita bacanya berhenti di sini. Oh ini, mulainya di sini, awal kalimatnya di sini," misalnya. Ya itu harus, kita dampingi ya, tidak bisa anak, dilepas sendiri ya kalau memang, bukunya tanda baca dan huruf besarnya ini kacau balau. Nah dengan demikian sekali lagi kalau tanda baca dan huruf besarnya sudah oke, ya ini akan berkontribusi kepada perasaan anak yang positif. Ya, anak menjadi happy dan semangat untuk belajar.
Ya, kita tahu Bapak Ibu, belajar membaca itu sangat memerlukan latihan. Ya, ketika anak disleksia itu tidak bisa membaca, kemudian tidak membaca, tidak belajar, dia akan semakin ketinggalan. Ya, jadi bagaimana dia bisa berlatih terus ya? Kita buat hatinya happy ya, kita buat hatinya menjadi semangat. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan sekali lagi adalah tanda baca dan huruf besar. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.